bahwa penyakit kronis terutama di fase paliatif bukan hanya mempengaruhi tubuh pasien, tetapi juga mempengaruhi nilai hidup, hubungan, dan keyakinan hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan spiritual pasien seringkali menjadi aspek yang sering terabaikan, tetapi justru paling membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengkaji kebutuhan spiritual pasien dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan SNAP atau Spiritual Need Assessment for Patient. SNAP membantu kita melihat pasien dari lensa bio, psikososial, dan juga spiritual, bukan hanya penyakitnya, tetapi juga harapannya, ketakutannya, dan juga kebutuhan terdalam yang terkadang tidak disampaikan oleh pasien itu sendiri. Oleh karena itu, asesmen SNAP ini wajib dikuasai oleh perawat agar perawatan paliatif dapat diberikan secara holistik. Pada fase prainteraksi dimulai dengan meninjau riwayat medis, kebutuhan pasien, dan status paliatif pasien. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan pada fase ini. Permisi Ibu. Selamat pagi Bu, saya ingin duduk ya Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Apakah masih nyeri seperti kemarin? Masih Masih nyeri ya Bu ya. Untuk nyerinya nanti akan kami konsultasikan kembali kepada dokter ya Bu ya untuk penanganannya lebih lanjut. Lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan rasa nyaman pasien dengan memperhatikan pencahayaan, suhu ruang, dan juga meminimalkan kebisingan dapat mendukung proses pemulihan pasien, meningkatkan relaksasi, dan juga membantu pasien merasa lebih nyaman selama menjalani proses perawatan. Bagaimana Bu suhu ruangannya? Apakah sudah nyaman atau Ibu perlu dikurangi suhunya atau cahayanya perlu diredupkan Bu? sudah nyaman. Oke, baik Ibu. Perawat perlu hadir secara penuh, siap mendengarkan dengan sepenuh hati, sehingga pasien merasa dihargai dan juga didukung selama proses perawatan berlangsung. Penjelasan yang kita sampaikan dapat membantu pasien untuk merasa lebih aman, lebih dihargai, dan lebih siap untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tanpa orientasi yang baik, proses asesmen dapat terasa seperti interogasi dan dapat membuat pasien merasa tidak nyaman. Sasaran perawat berikutnya adalah memastikan bahwa lingkungan asesmen benar-benar berada pada ruang yang privat. Karena privasi ini bukan hanya soal etika, tetapi juga cara memberikan ruang yang aman dan juga nyaman kepada pasien, sehingga pasien dapat dengan leluasa mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa takut didengar oleh orang lain. Komponen tahapan pengkajian yang pertama adalah mengkaji kebutuhan psikososial klien, di mana pada tahap ini kita akan mengkaji budaya, keyakinan, nilai hidup, dan dukungan sosial yang dimiliki oleh pasien. Semua hal tersebut membentuk cara pasien menghadapi penyakit dan juga menentukan apa yang penting bagi pasien. Dengan mengkaji kebutuhan psikososial klien, kita dapat melihat bagaimana hubungan pasien dengan keluarganya dan juga siapa saja yang selama ini menjadi tempat untuk pasien bersandar. Informasi ini membantu kita untuk memahami konteks kehidupan pasien, sehingga proses asesmen menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada pasien kanker selama proses pengkajian berlangsung pada aspek psikososial. Yang pertama, bagaimana hubungan dengan pasien lain yang memiliki penyakit serupa? Yang kedua, bagaimana cara relaksasi atau manajemen stres? Yang ketiga, bagaimana belajar mengatasi perasaan sedih? Yang keempat, bagaimana cara membagikan pikiran dan perasaan kepada orang-orang terdekat? Dan yang terakhir, bagaimana kekhawatiran pasien yang dimiliki tentang keluarga pasien? Ibu, apakah selama melakukan perawatan di sini Ibu merasa takut ataupun tidak tenang? Kadang masih merasa cemas sih nurse. Baik, ketika Ibu merasakan hal tersebut, biasanya Ibu melakukan apa, Bu? Biasanya ya dikir, sholatan. Oke, baik. Ibu, selama melakukan perawatan di sini, apakah ada yang membuat Ibu semangat ataupun harapan Ibu untuk menjalani kehidupan yang sekarang? Yang bikin semangat ya keluarga nurse. Harapannya ya supaya bisa bermanfaat buat orang lain.
Komponen selanjutnya adalah mengkaji kebutuhan spiritual pasien, di mana kita akan menggali mengenai makna penyakit bagi pasien, harapan, hubungan pasien dengan komunitas dengan keyakinan spiritual yang sama, serta keputusan tentang perawatan yang berkaitan dengan spiritual pasien. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada pasien kanker selama proses pengkajian berlangsung pada aspek spiritual. Yang pertama, bagaimana cara menemukan makna dalam pengalaman menghadapi penyakit? Yang kedua, bagaimana cara menemukan harapan? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi rasa takut? Yang keempat, bagaimana melakukan meditasi pribadi atau praktik doa? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan pasien dengan Tuhan atau sesuatu yang lebih tinggi dari diri pasien. Selanjutnya, bagaimana menjadi lebih dekat dengan komunitas yang memiliki keyakinan spiritual yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi penderitaan yang mungkin pasien alami. Kemudian, bagaimana makna dan tujuan hidup manusia. Yang selanjutnya, bagaimana kematian dan proses menjelang kematian. Selanjutnya, bagaimana menemukan ketenangan batin. Dan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan, luka batin, atau rasa sakit hati lama dengan keluarga atau teman. Yang kemudian, menemukan atau memberikan pengampunan. Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat keputusan tentang perawatan medis yang sesuai dengan keyakinan spiritual atau agama pasien. Dukungan spiritual bukan hanya soal ibadah, tetapi bagaimana membantu pasien untuk mempertahankan hal-hal yang membuat mereka merasa terhubung dengan makna hidupnya. Langkah selanjutnya adalah mengkaji kebutuhan keagamaan pasien. Kebutuhan ini dapat dikaji melalui 5 pertanyaan, yaitu: Yang pertama, apakah pasien membutuhkan kunjungan pemuka agama dari komunitas agama atau kepercayaan yang dianut pasien? Yang kedua, apakah pasien ingin mendapatkan kunjungan pemuka agama dari rumah sakit? Yang ketiga, apakah pasien membutuhkan kunjungan dari sesama anggota komunitas agama atau kepercayaan yang dianut pasien? Yang keempat, apakah pasien memerlukan pelaksanaan ritual keagamaan seperti melantunkan doa, sembahyang, menyalakan lilin atau dupa, pengurapan, atau perjamuan sesuai kepercayaan pasien? Dan yang terakhir, apakah pasien membutuhkan seseorang yang dapat memfasilitasi bahan bacaan yang berkaitan dengan kitab suci seperti Taurat, Al-Quran, Alkitab, ajaran Konfusius, atau Tibetan Book of the Dead? Gimana untuk kegiatan ibadahnya seperti sholat, apakah terkendala? Sejauh ini sih alhamdulillah sholat dibantu sama keluarga. Baik, berarti untuk sholatnya sudah dibantu dengan keluarga ya Bu. Namun bagaimana Bu untuk kegiatan ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran? Kalau baca Al-Quran misalnya dikerjakan keluarga dari HP, sesekali saya pengen baca Al-Quran sendiri. Oke baik Ibu, nanti akan coba kami fasilitasi ya Bu untuk memberikan Al-Quran kepada Ibu supaya nanti Ibu bisa membacanya sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai interpretasi skor dari SNAP, di mana untuk melihat tingkat kebutuhan spiritual pasien, asesmen ini terdiri dari 23 item yang dinilai pada skala Likert pada tiap item dengan skor 1-4, di mana poin yang pertama yaitu berarti tidak membutuhkan, yang kedua sedikit membutuhkan, yang ketiga cukup membutuhkan, dan yang keempat sangat membutuhkan. Total skor yang diperoleh pasien adalah 23-92 poin, di mana semakin tinggi skor yang didapatkan, maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan spiritual pasien. Di akhir asesmen, perawat menutup sesi dengan menyebutkan dan menyampaikan hasil pengkajian dengan hangat dan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, menyampaikan rencana tindak lanjut intervensi spiritual sesuai dengan kebutuhan pasien, memberikan umpan balik positif, mengucapkan terima kasih, dan menutup interaksi dengan kalimat yang suportif. Asesmen SNAP membantu memahami pasien tidak hanya sebagai individu yang sakit, tetapi sebagai manusia dengan harapan, nilai, dan kebutuhan spiritual yang mendalam. Melalui asesmen ini, perawatan paliatif menjadi benar-benar holistik dan penuh empati.